Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Leo Entry, dan masih bersama saya Elo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary, kisah petualangan Tori di kota iblis Xinjiang. Wow, makin seru aja makin kesini teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang suka baca tuh wajib kunjungi karya-karyanya Sinta Diary. Keren-keren banget kisahnya di sana ya teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Leo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabar kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Kedatangan Pangeran Wendira di sarang Ratu Iblis. Kisah Tori di kota iblis Xinjiang. Sementara itu, di dalam sarang Ratu Iblis, di suatu tempat tersembunyi, tempat di mana para iblis dilahirkan, di suatu wilayah yang luas di dalam sarang Ratu Iblis terdapat ribuan telur sebesar 2 kali lipat drum minyak. Telur-telur tersebut memiliki akar di bawahnya yang membuat telur tersebut berdiri dengan kokoh. Satu dari ribuan telur telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan samar-samar dan hampir tak terdeteksi. Aku di mana? Di mana aku berada? Perasaan ini sangat aneh. Sebenarnya apa yang terjadi denganku? Apa aku sudah mati? Aku benar-benar tadi bisa mengingat apapun. Tunggu. Tangan menjijikan. Apa ini tanganku? Tubuhku, wajahku, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Sosok dalam telur itu seperti terguncang menyadari wujudnya sendiri. Sosok di dalam telur itu semakin terlihat pergerakannya. Telur itu berguncang seperti akan menetas, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Jelas-jelas semua telur yang ada di sana adalah para iblis. Lalu kenapa sosok dalam telur tersebut seperti tidak menerima bahwa dia adalah seorang iblis? Apakah terjadi sesuatu kesalahan, atau jangan-jangan di dalam telur tersebut adalah retak, salah satu telur itu mulai retak. Terlihat mata merah menyala dari sela-sela cangkang telur yang terbuka. Bus, energi iblis pekat keluar saat telur itu sepenuhnya terbuka. Cedung. Terlihat sosok makhluk berwarna hitam kemerahan keluar dari bekas telur yang hancur. Sosok tersebut memeriksa kondisi tubuhnya sendiri, mulai dari tangan yang memiliki kuku yang tajam, kedua lengannya masing-masing memiliki 3 duri seperti pedang, juga memiliki ekor dengan ujung runcing seperti tombak, serta kepalanya yang botak dengan mata sedikit merah. Aku ini apa? Sosok itu berteriak kencang dengan suara berat sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Terlahirlah sosok iblis kuat dari sarang Ratu Iblis, seorang jenderal iblis dengan evolusi terkuat. Kelahiran sudah memiliki ingatan yang dalam tentang bangsa iblis, meskipun ada beberapa ingatan lain yang samar-samar bahwa dirinya adalah manusia. Ya, sosok itu adalah Raka Sidan. Seharusnya terjadinya kasus seperti yang Raka alami ini tidak pernah terjadi sebelumnya, karena mereka yang dijadikan sumber energi sarang Ratu Iblis akan kehilangan jati dirinya. Dengan kata lain, mereka akan mati karena jiwanya diekstrak atau dileburkan menjadi sumber energi. Hanya ada satu kemungkinan kenapa Raka masih bisa memiliki kesadarannya saat Raka Sidan ditangkap oleh bangsa iblis. Dia dalam kondisi dikendalikan atau menyatu dengan pendamping yang bernama Rek, sosok makhluk leak yang ganas. Saat jiwa Raka dileburkan untuk sumber energi, kemungkinan yang melebur adalah jiwa Rek. Jiwa Raka yang masih utuh terbawa aliran energi sarang Ratu Iblis dan terjebak dalam proses pembentukan jiwa iblis, sehingga Raka menyatu dengan tubuh iblis.
Selain Raka memiliki ingatan terkait dengan iblis, dia juga memiliki ingatan samar sebagai manusia. Kemungkinan Raka mengalami amnesia berat. Entah, ada kemungkinan bisa sembuh. Mungkin secara perlahan ingatannya kembali seiring waktu berlalu. Telur-telur lainnya juga mulai menetas lebih cepat karena dorongan dari Raka yang berteriak sehingga mengguncang tempat kelahiran iblis tersebut. Berbagai bentuk dan jenis iblis mulai bermunculan. Mereka adalah iblis. Gumam Raka waspada menepis bahwa dirinya sendiri juga iblis. Raka menatap mereka dengan permusuhan dan tanpa basa-basi dia langsung menyerangnya. Trastrum. Apa yang kau lakukan? Dia gila. Raka tidak peduli dengan ucapan mereka dan terus saja membantai iblis yang ada di depan matanya. Hei, hentikan dia. Ayo kita bunuh sama-sama. Raka mulai dikeroyok, tapi tubuh iblisnya sangat kuat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Meskipun dia dikeroyok oleh ratusan lebih iblis dari ribuan iblis, yang ada hanya menyisakan 15 iblis yang tersisa termasuk dirinya. Raka cukup kelelahan menghadapi begitu banyak iblis. Dari 5 iblis yang tersisa, beberapa juga ikut bersenang-senang membantai iblis-iblis yang begitu banyaknya. Mereka tidak bisa membantu Raka. Mereka bertindak sendiri dengan alasan bersenang-senang. Cukup menyenangkan juga, ucap salah satu jenderal iblis yang baru lahir. Raka melirik ke arah mereka dengan tatapan permusuhan. Ada apa denganmu? Apa kau juga akan melawan kami? Dia sudah kelelahan, tapi aku akui dia cukup hebat, tidak perlu buat masalah. Sutrastang. Hei, apa yang kau lakukan? Sudah cukup, ucap salah satu jenderal iblis melindungi jenderal iblis lainnya yang diserang oleh Raka. Terima kasih. Jika kau tidak menahan serangannya barusan, aku pasti mati. Tidak perlu, kau akan dibutuhkan untuk perang nanti. Hei, sudah cukup, hentikan. Tidak perlu ada lagi pertarungan. Raka berhenti menyerang saat di hadapannya berkumpul sekitar 7 jenderal iblis yang bersiap menghentikannya jika ia berulah lagi. Raka mungkin percaya diri jika 1 lawan 1 meskipun dia dalam kondisi lelah, tapi jika diserang bersamaan Raka pasti tamat. Tiba-tiba saja tempat tersebut bergetar, lalu muncullah kelopak bunga yang besar yang masih tertutup. Kelopak bunga itu lalu terbuka perlahan. Sosok di dalamnya mulai terlihat seorang iblis yang memiliki jenis kelamin wanita dengan wujud yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ucap sosok tersebut sang ratu iblis, iblis ke-40, cairan The Nestborn. 15 iblis yang baru lahir ketakutan melihat kemunculan ratu iblis. Raka sedikit pun tak memiliki keberanian, bahkan hanya dengan menatapnya saja itu sudah jelas ratu iblis adalah sosok yang paling kuat. Raja iblis mogok bahkan bukan apa-apanya jika dibandingkan dengan ratu iblis. Hanya saja ratu iblis tidak bisa keluar dari sarangnya karena dia memiliki dunianya sendiri, yaitu sarang ratu iblis. Yang mulia ratu, mereka telah melakukan pembantaian ini untuk kesenangan mereka. Salah satu jenderal iblis menunjuk ke 7 jenderal iblis lainnya. Dia yang memulainya, yang mulia ratu. Bahkan dia masih belum puas dan mencoba menyerang kami juga, protes salah satu iblis dari rombongan 7 iblis tersebut. Beraninya melakukan pembelaan. Apa yang kalian lakukan sangat merugikan bangsa iblis. Kalian semua akan mendapatkan hukuman. Ratu iblis marah. Ratu iblis melirik kepada salah satu iblis yang menarik perhatiannya, kemudian menghilangkan tekanan energinya. Ratu iblis mendekati Raka. Meskipun tekanan yang diberikan oleh ratu iblis telah hilang, Raka masih tidak berani berdiri. Nalurinya mengatakan jika dia akan langsung mati jika ia bahkan bertindak gegabah. Ratu, dialah yang pertama memulai pembantaian ini. Hukumlah. Tras! Tiba-tiba tubuhnya hancur dan meledak, hanya terkena kerikil kecil yang dilemparkan oleh ratu iblis. Berisik. Jika ada yang berani angkat bicara lagi, kalian akan bernasib sama sepertinya. Ratu iblis memperingatkan. Nah, berdirilah. Tidak perlu takut padaku. Raka menuruti perintahnya lalu berdiri di hadapan ratu iblis. Lihatlah, luar biasanya dirimu. Kau satu-satunya yang terlahir istimewa. Aku akan memberikanmu nama Red Baron, kata ratu iblis. Raka terdiam. Dia tidak berani membalas ucapan ratu iblis.
Bagaimana? Apa kau menyukai nama yang aku berikan? Bicaralah, ucap Ratu Iblis. Terima kasih, ujar Raka. Bagus. Raka masih tidak tahu dengan jati dirinya sendiri, meskipun dia berusaha untuk berontak dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sekarang adalah iblis, tapi nama yang diberikan oleh Ratu Iblis itu membuatnya senang. Tubuh iblisnya tidak bisa membohongi bahwa diperlakukan dengan baik oleh Ratu Iblis adalah kebanggaan. Sementara itu, di luar sarang Ratu Iblis, rombongan yang membawa Bloody telah sampai dan langsung dipindahkan ke ruang tahanan khusus yang tak jauh dari lokasi Jaka ditahan. Pastikan penjaganya diperketat, jangan sampai mengacau, ucap iblis sejati yang mengawal Bloody. Tenang, akan aku pastikan itu, balas iblis sejati penjaga sarang. Para iblis sejati melakukan percakapan kecil sebelum mereka meninggalkan lokasi. Bloody, satu-satunya yang menjadi tahanan besar yang khusus dijaga oleh satu iblis sejati yang kuat. Wah, dia dijaga oleh iblis kuat, sedangkan aku tidak ada yang menjaganya. Apa mereka meremehkan aku ya? Gumam Jaka. Hei Bloody, Mas Ren, apa kamu mendengarku? Ucap Jaka dalam percakapan tersembunyi dengan kesadaran spiritualnya. Suara ini, Mas Jaka. Narendra langsung terhubung. Yo, aku masih tidak percaya mendengar apa yang kau lakukan, tapi ternyata kau benar-benar melakukannya, balas Jaka. Aku tidak punya pilihan Mas Jaka, tapi yang terpenting sekarang bagaimana harus keluar dari sini, kata Narendra, dan Bloody hanya mendengarkan. Aku bisa lolos kapan saja dari kurungan ini, tapi selanjutnya bagaimana kita menangani para penjaga itu? Mereka sepertinya bukan iblis biasa deh, balas Jaka. Kita tidak mungkin bisa lolos dari mereka meskipun ada 10 iblis sepertiku. Apakah punya rencana manusia? Sahut Bloody. Aku gak nyaman bicara sama kamu, mengingat kaulah yang mencelakai teman-temanku, ucap Jaka. Bloody langsung terdiam. Sudah, jangan mengungkit apa yang sudah berlalu Mas Jaka. Apapun situasinya sekarang, saat ini kita punya tujuan sama. Lupakan masalah yang lalu Mas Jaka, pinta Narendra. Bro, Rio tiba-tiba dalam kondisi lebih buruk. Dia bahkan tidak mampu untuk duduk dan tiba-tiba saja terkapar. Manusia itu sudah dalam kondisi siap untuk dijadikan sumber energi sarang iblis. Segera pindahkan dia ke sarang Ratu Iblis, perintah Jenderal Iblis sejati. Beberapa iblis kemudian membawa Rio untuk dimasukkan di dalam sarang. Gawat, kita bisa kehilangan Rio, ucap Jaka sambil mengeluarkan keris Brawa Geni yang siap dicabut dari sarangnya. Apa yang harus kita lakukan Mas Jaka? Menolongnya mustahil dengan situasi seperti sekarang, balas Narendra. Kita memang tidak akan bisa lolos dari sini. Tapi kalau dilihat dari situasinya, mereka memasukkan Rio, menunggunya hingga kondisi Rio benar-benar tidak berdaya. Atau dengan kata lain, saat ini Rio tidak bisa melakukan perlawanan. Aku punya rencana Mas Ren. Alihkan perhatian iblis yang menjagamu. Kita akan menyusul Rio. Jelas Jaka? Maksud Mas Jaka, kau ingin memasuki sarang Ratu Iblis? Tolong jangan nekat Mas. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sarang itu. Cegah Narendra. Sudah, tidak ada waktu berpikir dua kali. Kita tidak mungkin lolos dari para penjaga di sini. Setidaknya, ayo kita buat taruhan dan masuk ke sarang iblis, ujar Jaka. Cetar, cetrang. Api Brawa mengamuk. Kurungan besi yang menahan Jaka langsung meleleh. Sudah cukup untuk bersabar. Kini Jaka akan beraksi kembali. Hei, apa-apaan itu? Ucap iblis sejati yang menjaga Bloody dan hendak melangkah melihat situasinya. Grep! Bloody langsung mencengkram iblis tersebut dengan lengannya yang kuat hingga menempel pada jeruji besi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan! Iblis itu mencoba berontak. Diamlah sebentar. Balas Bloody. Setelah lolos dari kurungan, Jaka langsung menghampiri di mana Bloody berada yang hanya berjarak beberapa meter. 10 penjaga sarang iblis juga bertindak mendekat mendengar keributan tersebut. Untung mereka cukup jauh sehingga Jaka sampai di tempat Bloody tanpa gangguan. Pegang erat-erat iblis itu dan buat dirimu aman. Jangan sampai ikut terkena seranganku, ucap Jaka. Sikat Mas Jaka, balas Narendra. Bloody mengangkat kakinya dan mengaitkannya pada langit jeruji besi. Hei, apa yang kau lakukan? Hentikan! Iblis sejati itu mulai merasakan bahaya. Iblis itu menjerit saat sebelum dirinya terbunuh. Serangan Jaka juga telah menghancurkan jeruji besi yang menahan Bloody. Wah, senjatamu sangat mengerikan manusia. Aku pasti mati juga jika terkena itu, ucap Bloody. Ayo, segera pergi. Para penjaga sebentar lagi akan tiba, balas Jaka. Hei, apa kau serius akan masuk ke sarang iblis? Benar Mas Jaka, setelah masuk mungkin kita tidak akan bisa keluar lagi. Apa kau yakin bisa melawan para penjaga itu? Ucap Jaka. Melawan mereka?
Yang ada aku malah tertangkap lagi, balas Bloody. Maka dari itu, dari sini kita tidak bisa memiliki harapan untuk menang. Kita harus ambil resiko. Apapun yang terjadi di dalam sarang, meskipun ada tingkat bahaya tinggi, setidaknya ada kemungkinan kita aman di sana. Jika beruntung, kita bisa menghancurkan sarang Ratu Iblis ini dari dalam. Jelas, Jaka? Ya, aku rasa itu pilihan yang baik saat ini. Ayo lakukan. Hei, lepaskan kami juga, tolong kami. Aku juga ingin keluar, ucap beberapa tahanan yang juga berada di kurungan yang sama seperti Jaka sebelumnya. Hei, jangan buang-buang waktu untuk mereka. Ayo pergi, ucap Bloody. Jaka terdiam. Kemudian dia mengambil keputusan untuk membebaskan semua tahanan. Menunduk kalian semua. War, cas! Jaka melepaskan energi pusakanya, menghantam semua kurungan dan menghancurkannya. Setidaknya ada 5 iblis dikurung dan 2 sosok misterius yang terlepas dari kurungannya. Apa yang kau lakukan? Ucap Bloody. Siapa tahu mereka berguna, balas Jaka. 7 sosok yang sebelum dikurung itu mulai menghampiri Jaka. Hei, terima kasih. Aku tidak berharap ditolong oleh manusia. Tapi sekarang lebih baik, aku lebih memilih bertarung sampai mati daripada dijadikan sumber energi, ucap salah satu iblis, seorang mantan penjaga sarang Ratu Iblis. Terserah kalian mau apa, lakukan apa yang kalian inginkan. Jangan menghalangi jalanku, balas Jaka. Hei, berhenti kalian. Berani-beraninya mengacau di sini. 10 penjaga sarang telah tiba. Memangnya aku akan mendengar ucapan kalian? Jaka langsung melesat menuju lubang di mana Rio sebelumnya dimasukkan. Lubang tersebut seperti kawah gunung. Tidak terlihat dasarnya, banyak akar-akar atau urat yang mirip akar di sekelilingnya. Menjauh dari sana, penjaga sarang mulai bergerak. Wow, melihat kalian panik, aku jadi semakin ingin masuk nih. Jaka langsung melompat ke sarang Ratu Iblis diikuti oleh Bloody. 7 tahanan yang dibebaskan Jaka juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan para penjaga sarang mereka. Akhirnya juga mengikuti jejak Jaka dan masuk ke dalam sarang. Jaka melesat jatuh, seperti ditarik oleh gaya gravitasi. Tidak ada kemungkinan selamat, jatuh dari ketinggian yang tidak diketahui dasarnya tersebut. Semakin jauh Jaka terjatuh, tempat tersebut mulai terlihat berbeda. Mulai terlihat kumpulan awan yang tebal berwarna abu-abu. Mereka mulai menembus awan tersebut dan mulai terlihat dasarnya. Tempat apa ini sebenarnya? Apa benar ini sarang iblis? Kenapa malah seperti dunia yang luas, ucap Jaka. Aku tidak tahu, karena aku terlahir dari kitab kebangkitan iblis. Aku sama sekali tidak memiliki informasi tentang sarang ratu ini, balas Bloody. Mereka melayang cukup lama, mungkin sekitar 2-3 hari mereka terjun. Akhirnya mereka akan tiba di daratan. Semakin dekat dengan daratan, kecepatannya semakin melambat. Pada akhirnya mereka mendarat seperti hanya melompat dari jarak 1 meter saja. Dengan kecepatan sebelumnya sudah cukup untuk membuat jiwa kita hancur. Aku pikir aku akan mati. Siapa sosok seperti bunga itu? Jaka kebingungan tiba di lokasi yang menurutnya aneh. Mereka pun tiba di suatu daratan yang memiliki cukup banyak air. Ada beberapa makhluk yang serupa sedang melakukan aktivitasnya, memindahkan sesuatu dari puncak pegunungan dan diletakkan di dalam gua yang tidak diketahui ada apa di dalamnya. Wujud mereka memiliki kepala seperti kelopak bunga berjenis kelamin perempuan. Ini adalah salah satu tempat untuk peleburan jiwa. Puncak pegunungan itu adalah tungku melebur jiwa, dan makhluk kelopak ini adalah New Way. Mereka adalah pelayan sarang yang memiliki tugas memindahkan jiwa yang sudah dilebur ke inti pusat pembentukan energi, ucap salah satu iblis yang sebelumnya juga terkurung. Jaka langsung refleks waspada saat iblis itu mengatakan penjelasannya. Hei, apa kau tahu sesuatu tentang wilayah ini? Tanya Jaka. Tentu saja, karena kami lahir dari sarang ratu iblis ini. Perkenalkan, namaku adalah Dugu. Aku Belix, Siong, Mei, Niwu. Kelima iblis itu menyebutkan nama mereka. 2 sosok misterius tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baik, untuk sementara ini aku akan percaya sama kalian. Aku Jaka, dan dia, kalian pasti tahu dia siapa, balas Jaka. Ya, tentu saja kami tahu, dia adalah Bloody, sosok iblis yang membuat kekacauan di medan perang, kata Belix. Hei, kesalahan apa yang kalian lakukan sehingga kalian pantas mendapat hukuman yang tidak terhormat seperti itu? Tanya Bloody. Kami berlima sebelumnya adalah penjaga sarang ratu.
Ada 10 orang di antara kami, 3 di antara kami sudah dijadikan sumber energi, sedangkan 2 lainnya dikirim ke medan perang, Bargo dan Gongmo. Kami dihukum karena telah membuat salah satu tahanan besar lolos dari pengawasan kami. Awalnya kami tidak dihukum berat, tapi setelah kelahiran iblis sejati meningkat, kami mulai diabaikan. Untuk menebus kesalahan kami dijadikan sumber energi sarang. Jelas, Dugu? Lalu mereka berdua siapa? Tanya Jaka. Oh, kami tidak tahu, tapi mereka berdua adalah tahanan lama. Bahkan ketika kami masih menjadi penjaga sarang, mereka sudah ada. Jelas, Me? Sudah, tidak perlu pedulikan kami. Kami tidak akan menghalangi. Kami hanya sosok tidak penting, ucap salah satu sosok misterius tersebut. Aku juga tidak punya waktu sih untuk meladeni kalian. Rudi, bantu aku menemukan rekanku yang sebelumnya kau hajar habis-habisan. Untuk kalian, terserah bagaimana, ucap Jaka lalu meninggalkan lokasi. Mungkin aku bisa membantumu untuk menemukan seseorang yang sebelumnya dilempar kemari. Dugu memberikan penawaran. Benar juga ya, kalian lebih memahami tempat ini. Jika begitu, mohon bantuannya ya, kata Jaka. Di perbatasan kota Phoenix masih terjadi pertempuran. Pihak iblis gelombang kedua juga sudah mulai bergerak. Meskipun pertarungan di perbatasan kota Phoenix cukup diunggulkan di pihak Alam Dao, karena kehadiran Tori dan Desta serta para pimpinan wilayah dari gerbang neraka, situasi akan berbalik jika gelombang iblis berikutnya tiba. Dewi Maut, kita mundur saja ke kota terlarang. Pertempuran di sini sia-sia. Kita berkumpul di kota terlarang, ucap Desta. Tidak. Sebelum aku membunuhnya, Dewi Maut menolak. Pada dasarnya, dia hanyalah wanita keras kepala. Ditambah lagi, dia mengalami kerugian atas pengorbanan Devi. Dul, tetap di sini, awasi dia. Aku akan pergi ke tempat lain untuk menyebarkan informasinya. Pastikan kau bisa membujuknya untuk mundur. Dul, pinta Tori. Oke, Des. Sementara itu, di perbatasan kota Kura-Kura, Ki Sabto dan rombongan telah tiba. Akan memakan waktu bagi mereka untuk pergi ke kota terlarang karena mereka harus melewati ribuan iblis yang sudah ada di sana. Portal kota Kura-Kura memang sudah hancur. Sebetulnya, itu hanyalah akses untuk menuju ke kota lainnya lebih cepat. Tentunya, ada jalan lain untuk menuju kota terlarang, meskipun memang butuh waktu karena perjalanan cukup jauh, tapi para iblis di berbagai tempat perbatasan sudah hampir sampai di kota terlarang. Adek, apa sekarang saatnya kita bertindak? Ucap Bon sambil membentur-benturkan kedua kepalan tangannya yang hitam seperti baja. Tunggu apa lagi? Apa kita hanya akan berdiri di sini? Balas Ki Sabto. Ki Joyo, Setya, Salak, Babat, dan Ki Jagat mulai bersiap untuk menghadapi para iblis di depan mereka. Tapi tujuan Ki Sabto sebenarnya bukanlah ke arah kota terlarang, melainkan beliau akan langsung menuju ke kota iblis. Terbilang nekat memang, karena selama ini beliau belum pernah merasakan kekalahan yang sesungguhnya. Bon dan kelima instruktur padepokan Guntur Geni sudah mulai beraksi. Awal mereka akan membersihkan perbatasan kota Kura-Kura. Jedum, jahanam kali iblis ini, tidak ada habisnya, ucap Bon sambil melancarkan serangannya. Tapi bukankah menyenangkan seperti ini, Bon? Balas Ki Sete Alam. Jangan buang-buang energi kalian. Sesuaikan konsumsi energi. Mereka hanyalah iblis lemah. Jangan berlebihan, saut Ki Joyo. Iblis yang mereka hadapi memang hanya prajurit iblis biasa. Para iblis kuat telah pergi menuju kota terlarang. Gelombang iblis kedua telah bergerak. Sebelum rombongan Ki Sabto tiba di perbatasan Kura-Kura, yang mereka hadapi hanyalah sisa-sisa prajurit iblis yang tertinggal. Hei manusia, jangan buang-buang waktu di situ. Pergilah ke kota terlarang, pinta nadi semesta. Kenapa aku harus ke sana? Tujuanku itu adalah ke kota iblis, kata Ki Sabto. Tidak perlu mengkhawatirkan anakmu. Saat ini dia berhasil lolos. Tidak perlu menyusulnya saat ini. Jika kota terlarang jatuh, aku akan semakin lemah. Pergilah dulu ke kota terlarang. Di sana ada beberapa rekan dari anakmu, pinta nadi semesta sekali lagi. Kalian semua naik. Kita tinggalkan tempat ini, ucap Ki Sabto. Mau kemana, Pade? Sudah naik saja, jangan banyak bicara, saut Ki Seta. Baihu melesat dengan cepat menerjang kumpulan para iblis. Jalur yang dilewati Baihu tergeletak para iblis mati yang mencoba menghadangnya. Kota terlarang sudah dalam kondisi siaga penuh. Tori dan lainnya tepat waktu kembali ke kota terlarang. Para iblis gelombang kedua sudah hampir sampai. Sudah cukup terlihat dari pusat pengintai di kota terlarang.
Para iblis tiba, bunyikan tanda peringatan. Suara peringatan mulai terdengar bersahutan. Penghuni dan pengungsi di kota terlarang saling menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Pada akhirnya, bencana ini tidak bisa dihindari, ucap Suyoto. Ya, tidak ada lagi tempat untuk kabur. Bencana sudah ada di depan mata. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu bertahan dan melawan. Takut sudah pasti dialami oleh mereka yang hidup. Mau sekuat apapun mereka, tidak ada kemungkinan bisa selamat dari gelombang iblis kedua. Gelombang ini tidak seperti gelombang pertama. Kali ini sangat banyak jenderal iblis sejati yang langsung turun tangan. Dengan banyaknya para jenderal iblis sejati, sudah pasti memiliki pimpinan yang lebih tinggi dari mereka. Bisa jadi Raja Iblis Mogu sendiri yang memimpin serangan kali ini. Di dalam sarang Ratu Iblis, Jaka bekerja sama dengan mantan penjaga sarang iblis dan dua sosok misterius yang tidak diketahui namanya. Mereka menuju ke bukit yang dikatakan sebagai tungku untuk melebur jiwa. Para Niue tidak memperdulikan mereka. Niue hanya melakukan aktivitas tanpa memperdulikan di sekitaran, yang membuat rombongan Jaka lebih mudah bergerak. Hei, namamu Dugu kan? Apa kau tahu di mana rekanku yang sebelumnya dilempar kemari? Tanya Jaka. Secara pastinya aku tidak tahu. Mereka yang dilemparkan kemari biasanya akan tergeletak begitu saja di tempat di mana kita tiba dan sekitarnya. Niue akan membawa sosok yang lemah tak berdaya saja untuk dibawa ke tungku peleburan jiwa. Mereka tidak akan berani mendekati kita yang masih bisa melawan. Niue akan memastikan dulu sosok yang akan dibawanya benar-benar tidak bisa bergerak. Ada kemungkinan rekanmu sudah berada di tungku peleburan jiwa. Berharap saja dia belum dilebur. Balas Duku. Jaka mempercepat langkahnya. Dia tidak ingin kejadian itu sampai menimpa Rio. Akan sangat buruk jika Rio telah dilebur, karena sudah tidak ada kesempatan untuk menolongnya jika hal itu terjadi. Hei, apakah ada penjaganya di tungku peleburan jiwa? Tanya Jaka. Seharusnya ada, tapi mereka hanyalah iblis rendahan yang ditugaskan proses peleburan jiwa. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di tungku peleburan jiwa. Ada sangat banyak Niue yang sedang mengantri untuk mendapatkan serpian jiwa yang dilebur. Ada sekitar puluhan iblis juga yang sedang bekerja memindahkan jiwa-jiwa yang ingin dilebur. Di puncak bukit tersebut memiliki kondisi berbatu tanpa ada tanaman hidup, disekelilingi oleh dinding batu yang melingkar alami. Hei, siapa kalian? Ucap salah satu iblis. Apa kalian tahu siapa aku? Kata Dugu menghampiri mereka. Oh, Anda adalah Tuan Dugu. Dan kalian, apa yang Tuan Dugu lakukan di sini? Balas iblis tersebut sepertinya mengenalinya. Aku diperintahkan kemari untuk mengambil jiwa manusia yang baru saja tiba. Apa kau tahu jiwa yang aku maksud? Apakah ada di sini? Tanya Dugu. Oh, tunggu sebentar. Iblis itu berbalik dan menanyakan kepada iblis lainnya. Para iblis yang bekerja di tungku peleburan jiwa tidak akan tahu informasi di luar sarang. Setahu mereka, Dugu dan lainnya adalah petugas yang menjaga sarang. Jaka cukup beruntung bisa mendapat bantuan dari Dugu. Tuan Dugu, baru-baru ini kami mendapatkan jiwa manusia. Dia ada di sana. Ayo ikut saya, kata iblis tersebut. Iblis itu lalu mengarah ke satu tempat gua yang tak jauh dari tungku, tempat untuk mengumpulkan para jiwa. Dia adalah manusia kedua yang pernah kami dapatkan. Tadinya hari ini kami akan mengirimkannya ke tungku pusat, karena melebur jiwa manusia hanya bisa dilakukan di tungku pusat. Jelasnya. Dugu melirik ke arah Jaka, memberikan kode apakah jiwa manusia tersebut yang dia maksud. Jaka mengangguk dan telah memastikan bahwa itu adalah Rio. Keluarkan dia yang kami cari, ucap Dugu. Tapi Tuan, aku akan beritahukan kepada Ratu bahwa kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Mulai dari sekarang, aku yang mengambil alih, kata Dugu. Terima kasih banyak Tuan. Kami serahkan jiwa manusia itu pada Anda, dan tolong katakan yang baik tentang kami di sini ya, pinta iblis itu. Hei, kau bilang ini adalah kedua kalinya kalian mendapatkan jiwa manusia. Di mana jiwa manusia lainnya? Apa sudah kalian pindahkan ke tungku utama? Tanya Jaka. Siapa kau? Baumu seperti manusia, kata iblis itu. Oh, dia adalah penjaga sarang yang baru. Dia gemar melahap jiwa manusia. Jadi jiwanya memiliki bau seperti manusia. Jelas Dugu mencoba untuk menutupi. Oh, maafkan saya sudah lancang Tuan. Ya, jiwa manusia yang pertama kali kami temukan sudah kami bawa ke tungku utama. Apakah ada kesalahan? Katanya.
Tidak ada. Ya sudah kalau begitu. Mereka pun langsung pergi dari tempat tersebut. Prioritas utama adalah untuk memulihkan kondisi jiwa Rio. Mereka bisa saja langsung bertindak dan membantai iblis itu, tapi sengaja tidak mereka lakukan agar Ratu Iblis tidak menyadari. Akan sangat merepotkan jika mereka bertemu dengan Ratu Iblis. Sebelum pergi, bagaimana jika aku hancurkan saja tempat ini? Ucap Jaka. Jangan. Jika kau lakukan, Ratu akan menyadari. Kita tidak akan bisa melawan Ratu. Bahkan Raja Iblis Mogus sekalipun tidak bisa melawan. Balas Dugu. Tujuanku ke sini, selain menemukan dia, aku juga ingin menghancurkan sarang ini dari dalam. Tapi sepertinya aku harus memulihkan kondisi Rio terlebih dulu. Ayo, kita cari tempat yang lebih aman. Jauh dari tungku peleburan jiwa, masih berada di sekitar wilayah yang memiliki banyak air dan beberapa Niue yang tidak bergerak. Di sini lokasi yang aman. Kita bisa istirahat dan memulihkan manusia itu, kata Dugu. Mas Ren, tolong lindungi aku ya. Aku tidak percaya sama mereka. Aku akan membantu sebisa mungkin untuk memulihkan kondisi Rio, pinta Jaka. Tenang saja, Bloody akan menjagamu, Mas Jaka. Tidak ada di antara mereka yang bisa menandingi Bloody, balas Narendra. Jaka pun langsung duduk bersila sambil berkomat kamit mengucap mantra. Pemulihan bukanlah kalian Jaka, tapi dia berusaha untuk mengembalikan energi spiritual Rio. Untuk kesembuhan jiwanya itu tergantung Rio sendiri. Mereka tidak tahu bahwa di dalam sarang Ratu Iblis tidak seaman yang mereka pikirkan. Sementara ini mungkin mereka masih bisa lega karena tidak ada bahaya yang mengancam mereka, tapi itu hanya sementara karena mereka telah ditemukan. Penyusup harus dimusnahkan, ucap sosok yang tiba-tiba datang berwarna merah botak dan memiliki duri seperti pedang di lengannya. Dia adalah anak Ratu Iblis, Red Baron. Ya, pertemuan yang tidak terduga, tapi mereka sama-sama tidak mengenal satu sama lain. Di sarang Ratu Iblis sebelumnya, saat Ratu Iblis muncul atas kegaduhan yang terjadi karena pembantaian yang dilakukan oleh Red Baron. Ya, Red Baron telah datang menghampiri rombongan Jaka. Pertarungan pun tak bisa lagi dilakukan. Penyusup harus dimusnahkan. Red Baron tiba-tiba muncul, tanah bergetar saat dirinya mendarat di tempat. Jaka tidak bisa diganggu. Dia dalam proses memulihkan energi spiritual Rio. Bloody akan melindungi sebisa mungkin. Untung saja bukan Ratu Iblis yang datang. Hei, tunggu. Aku adalah penjaga luar sarang Ratu. Kita adalah... Red Baron tidak memperdulikan ucapan Dugu. Dia langsung menyerang Dugu begitu saja. Untung saja Dugu menghindarinya tepat waktu dan hanya mengalami luka kecil. Dugu, apa kau baik-baik saja? Tanya Siong. Aku baik-baik saja. Apaan dia? Bisa-bisanya menyerang tanpa ragu-ragu, tanpa mendengarkan penjelasan terlebih dulu. Apa dia sudah tahu kalau kita adalah musuh? Ucap Mei. Itu tidak mungkin. Kejadian di luar sarang tidak akan diketahui dalam sarang Ratu. Bahkan Ratu Iblis sekalipun tidak akan tahu. Balas Bele. Dugaan mereka masih kurang tepat. Bahkan jika Ratu Iblis sendiri yang datang, dia mungkin masih bisa terbujuk oleh Dugu karena informasi yang datang dari luar sarang sangat berguna bagi Ratu Iblis. Red Baron bukannya memastikannya dahulu, tapi langsung menyerang begitu saja karena dalam diri Red Baron tertanam kebencian yang besar terhadap iblis. Dia bersedia mematuhi Ratu Iblis karena dia tidak mampu melawannya, tapi mungkin akan berbeda nantinya jika Red Baron bisa menghadapinya. Hei teman, dengarkan dulu apa yang ingin aku katakan, ucap Dugu. Penyusup harus dimusnahkan. Sering. Red Baron tidak peduli dengan ucapan Dugu. Duri di lengannya bertambah memanjang seperti pedang yang panjang dan siap untuk menyerang. Tidak perlu bicara lagi Dugu. Kita singkirkan saja dia dengan cepat sebelum Ratu Iblis menyadari, kata Mei. Aku setuju. Dia mungkin iblis baru yang tidak tahu apa-apa. Balas Siong percaya diri dengan kemampuannya. Siong adalah iblis yang memiliki tubuh besar dan kekuatan penghancur dahsyat. Pada dasarnya 10 penjaga sarang iblis seperti mereka adalah iblis pilihan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Seandainya kitab kebangkitan iblis tidak ditemukan, mungkin mereka masih menjadi penjaga sarang. Red Baron mengawali serangan. Siong menahan serangannya. Pertarungan 1 lawan 1 dimulai. Red Baron tidak mungkin mudah mengalahkan Siong yang telah memiliki banyak pengalaman. Tapi Red Baron bukanlah iblis biasa. Meskipun kurang berpengalaman, Red Baron memiliki kecerdasan seorang manusia. Melawan Siong secara langsung yang memiliki tenaga besar tentunya bukanlah pilihan yang bijak.
Ceras, ceras, serat. Sedikit demi sedikit, Siong mengalami luka. Dia tidak akan bisa bertahan lama jika hanya terus bertahan. Sial, cedung. Siong hanya menyerang membabi buta tanpa bisa mengenai Red Baron. Cerp. Ah! Ekor Red Baron menembus perut Siong dan membuatnya berteriak kesakitan. Ini tidak bagus, Siong dalam bahaya jika dibiarkan, ucap Mei. Red Baron dipaksa mundur oleh Mei yang memang memiliki kecepatan tinggi. Siong terluka cukup parah, tapi tidak mengancam jiwanya. Kau baik-baik saja, Siong? Mei mendekatinya. Ah, sialan, aku meremehkannya. Terima kasih, Mei. Aku pasti mati jika kau tidak ikut campur, balas Siong. Hei, aku tidak mau main keroyokan sebetulnya. Jika saja kau bisa diajak bicara, tapi kami tidak boleh mengulur waktu. Dugu menghampiri Mei disusul oleh yang lainnya. 4 lawan 1. Apakah Red Baron bisa menghadapi mereka? Mantan penjaga sarang Ratu Iblis mungkin. Ini akan menjadi situasi yang sulit untuk Red Baron. Penyusup harus dimusnahkan. Red Baron seperti mesin pembunuh. Hanya itu yang diucapkan dari awal. Apakah dia kenal takut? Atau mungkin Red Baron sangat percaya diri bisa menghadapi mereka? Atau mungkin kebenciannya terhadap iblis membuatnya tidak mempedulikan hal seperti itu? Red Baron telah dikepung oleh 4 iblis mantan penjaga sarang. Mungkin cukup berat baginya jika harus melawan mereka. Hei, kami tidak keberatan harus menghentikanmu bersama-sama, tapi aku berikan kesempatan terakhir kali ya. Pergi dan jangan ganggu kami, anggaplah tidak pernah melihat kami, ucap Dugu. Sering. Penyusup harus dimusnahkan. Ah, sudah, jangan buang-buang waktu. Dugu, dia sepertinya tipe iblis bodoh. Serut, terang-terang. Mei langsung mengawali serangan. Red Baron langsung menghadapinya, yang lainnya ikut menyusul. Meskipun Red Baron dipaksa untuk mundur, dia berjuang semampunya untuk mengimbangi serangan dari 4 iblis tersebut. Sudah pasti menjadi pertarungan yang berat sebelah. Red Baron langsung dalam kondisi terdesak. Dia tidak bisa menutupi celah pertahanannya. Red Baron terus-menerus diserang di titik butanya. Semakin lama dia mulai mendapatkan luka. Meskipun mampu menghindari luka fatal, diserang di tempat yang sama berulang kali juga akan menjadi serangan yang cukup fatal jika diteruskan. Serat, tres, brak. Mulai dari sayatan, tusukan dan pukulan berat telah Red Baron terima, tapi tidak membuatnya menyerah. Dia masih bertahan dan mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Red Baron berputar dan melakukan serangan secara luas. Mereka agak meremehkan Red Baron dan harus menerima serangan langsung. Hati-hati, cas! Keempat iblis itu terempas dan mengalami cedera parah. Red Baron berhenti berputar. Melihat musuhnya semua terkapar, dia langsung melanjutkan serangan berikutnya. Belix yang terdekat dan menjadi sasaran dari Red Baron. Belix, awas di belakangmu, teriak Mei. Sial, sudah terlambat, gumam Belix pasrah. Slap, tras. Hanya dalam sekejap, Red Baron tiba-tiba terhenti dan mendapat luka yang sangat fatal. Perutnya tertembus pedang merah yang terbentuk dari energi iblis. Sudah cukup. Kau terlalu percaya diri dengan kemampuanmu yang setengah itu, ucap Bloody, iblis yang menyerang Red Baron. Hei, jangan bunuh dia, Bloody. Kita butuh informasi darinya, saut Jaka yang baru saja selesai memulihkan energi Rio. Terima kasih Tuan Bloody, ucap Belix. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud menolongmu, balas Bloody. Red Baron jelas bukan tandingan Bloody. Secara keseluruhan, Bloody jauh lebih tinggi kemampuannya. Ditambah Bloody adalah iblis sejati yang sudah naik menjadi iblis ke 800. Belix, kau tidak apa-apa? Dugu menghampiri. Terima kasih Tuan Bloody. Apapun alasannya, kau tetap menyelamatkan kami, tegas Dugu. Terserahlah, masih terlalu awal jika dia mati sekarang. Kalian masih berguna, balas Bloody. Dugu, istirahatlah kalian juga. Pulihkan luka kalian secepat mungkin, ucap Jaka. Hei Dugu, apa kita bisa mempercayai mereka? Aku tahu saat kita memulihkan diri mereka akan melakukan sesuatu kepada kita, ucap Mei curiga. Sudah tenang, jika mereka berniat membunuh kita, dari awal sudah mereka lakukan. Kita semua tahu kita bukan tandingan Bloody meskipun kita bekerja sama, balas Dugu. Tap. Dua sosok misterius yang tidak diketahui namanya mendekat. Kami berdua akan bertindak sendiri.
Berkumpul seperti ini akan memudahkan lokasi kita diketahui, ucap salah satu sosok misterius. Sudah, lakukan saja semua kalian. Aku tidak memaksa, balas Jaka. Kedua sosok misterius itu langsung pergi tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Nah, sekarang katakan kau siapa? Apa kau penghuni sarang ini dan bawaan Ratu Iblis? Tanya Jaka. Jaka, ucap Red Baron. Apa kau bilang? Jaka terkejut. Wah! Tiba-tiba Red Baron berteriak sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Bloody dan Jaka menyingkir takut jika tiba-tiba saja Red Baron meledakkan dirinya. Setelah itu Red Baron kabur. Hei, mau pergi kemana kau? Kata Bloody. Sudah, tidak perlu dikejar. Ada yang aneh tuh sama iblis itu. Bagaimana dia bisa tahu namaku ya? Apakah aku terkenal itu bahkan di dunia iblis? Cegah Jaka diakhiri dengan kesombongannya. Apa yang kau katakan? Sarang Ratu Iblis ini adalah tempat yang terisolasi dari luar. Aku sekalipun tidak mungkin dikenali, saut Bloody. Mungkin karena karisma aku yang telah menembus ke dalam jiwa. Tidak peduli dimanapun, namaku mungkin menggelegar seperti guntur yang mampu menerjang apapun, ucap Jaka sambil petentengan. Terserah kau, aku tak tahu apa yang kau bicarakan, kata Bloody. Apa yang terjadi? Di mana aku sekarang? Kau, Rio sadar tapi masih dalam kondisi lemah. Oh, kau sudah sadar. Apa yang kau lakukan? Kata Rio dengan nada permusuhan. Rio, kau sudah sadar, Rio? Ucap Jaka. Mas Jaka, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kau dan iblis itu? Rio jelas tidak mengerti dengan situasinya saat itu. Pelan-pelan, Jaka menjelaskan semuanya. Meskipun sulit Rio terima kenyataannya, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Dia masih tidak terima atas kematian Krepa, tapi balas dendam pada Bloody pun juga tidak akan merubah apapun. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini, Mas Jaka. Aku benar-benar sangat lemah dan tidak berguna. Jika tahu akan seperti ini, aku tidak akan pernah ikut kemari, kata Rio. Hei, aku mengerti apa yang kau rasakan, Mas Rio. Tapi kata tidak berguna itu tidak benar. Tidak ada yang tahu secara pasti bagaimana masa depan akan terjadi. Aku juga sempat merasa putus asa. Tapi aku percaya takdir bukan ditentukan karena kita lemah. Dan menjadi lebih kuat juga tidak akan mengendalikan takdir, ucap Jaka. Jujur, aku tidak mengerti dengan apa yang Mas Jaka katakan. Tapi sepertinya aku sedikit memahami apa maksudnya, balas Rio. Mas Rio, di antara semuanya, kau cukup bisa diandalkan. Jadi jangan pernah katakan kau tidak berguna lagi, saut Narendra dalam percakapan kesadaran spiritual. Mas Ren, ternyata begitu. Ya, aku pikir kau sepenuhnya menghilang. Bahkan sampai saat ini kau masih terus berjuang. Aku cukup menyedihkan dan langsung patah semangat hanya karena kalah sekali saja, balas Rio. Itu tidak benar. Kita memiliki pemahaman yang berbeda. Jadi kita tidak perlu memaksa untuk menjadi seperti orang lain, kata Narendra. Baiklah, di sini aku akan menjadi beban. Jadi sementara waktu aku akan kembali ke dunia Mara untuk memulihkan kondisi jiwaku. Terima kasih Mas Jaka telah memulihkan energi spiritualku. Dengan begini, aku bisa membuka kembali gerbang dunia Mara, ucap Rio. Ya sudah, sembuhkan dulu kondisi Mas Rio ya. Pastikan pulih dengan benar. Aku akan menunggumu, balas Jaka. Gerbang dunia Mara telah terbuka. Rio cukup senang bahwa Jaka masih membutuhkannya. Yang awalnya dia sudah menyerah. Rio kembali memiliki kepercayaan dirinya. Saat Rio hendak memasuki gerbang dunia Mara, ada sosok misterius yang keluar dari gerbang tersebut. Oh, butuh waktu lama juga menemukanmu, Jenderal Maras. Rio terkejut. Ya, sosok tersebut adalah pemilik atau master dari dunia Mara, guru dari Krepa, dan seorang raja di dunianya sendiri, sang immortal King of Mara. Kemunculan Maras tidak perlu dipertanyakan lagi karena dia adalah pemilik dunia Mara. Awalnya Maras tidak bisa mengetahui lokasi Rio karena Rio tidak membuka gerbang Mara. Tapi setelah Rio membuka gerbang Mara, Maras langsung tahu lokasi Rio berada. Dunia Mara bisa terhubung di tempat manapun tanpa ada batasan. Berikutnya muncul sosok lain menyusul. Mereka adalah apakah ini wilayah iblis? Ucap Argus, putra mahkota kerajaan Wentira. Sungguh tempat yang buruk. Adik, tempat ini tidak cocok untuk jiwa indahmu, kata Lukas. Hei,
Kita pergi untuk berperang, Kalukas. Aku tidak berharap akan mendapatkan sesuatu yang baik. Balas Putri Shana, makhluk tercantik di kerajaan Wentira. Ih, tempat ini benar-benar menjijikan, ucap Lunar. Hati-hati melangkah, Kak Lunar. Kenapa kau tinggalkan tungganganmu? Kemarilah, biar aku menggendongmu, kata Asla, pangeran termuda dari kerajaan Wentira. Terima kasih, Asla. Kau memang yang paling pengertian deh, balas Lunar yang langsung naik ke punggung Asla. Sudah, hentikan sifat kekanak-kanakan kalian. Kita itu kemari bukan untuk main-main, tegas Putri Shana. Maaf, Kak. Kak Shana terlalu kaku, ujar Lunar. Sudah, biarkan mereka, Shana, ucap Lukas. Tolong diam kalian, jangan berisik, tegas Argus. Rio di sini cukup terkejut dengan kemunculan Maras ditambah dengan para pangeran dan juga putri dari kerajaan Wentira. Rio hanya bisa melotot kebingungan. Nak, apa kau baik-baik saja? Ucap Maras yang kemudian membuyarkan lamunan Rio. Jenderal besar, maafkan aku. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan Krepa, balas Rio penuh penyesalan. Apa yang kau katakan? Krepa masih hidup. Seperti kau juga dalam kondisi yang buruk. Masuklah dan pulihkan jiwamu. Krepa juga dalam masa pemulihan. Jadi jangan ganggu dia dulu, ucap Maras. Hah? Krepa masih hidup? Rio sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Kemunculan Maras dan Pangeran Wentira sungguh sesuatu yang tidak terduga jika mereka bisa muncul di sarang Ratu Iblis. Lalu apa yang akan terjadi di sana? Jika hanya Jaka, Bloody, dan para iblis lainnya saja, itu tidak akan mungkin bisa menghancurkan sarang Ratu Iblis dari dalam. Ratu Iblis juga sangat kuat. Mau bagaimanapun caranya Jaka mengakalinya, dia hanya akan tetap mati konyol jika berhadapan-hadapan dengan Ratu Iblis. Tapi jika Demaras juga di sana, ada kemungkinan bisa menghancurkan sarang Ratu Iblis. Lalu siapa mereka ini? Apakah mereka iblis? Maras maju lebih dekat. Dalam sekejap, Maras telah berada di depan Bloody. Secara refleks, Bloody mundur menjauhi Maras. Apa yang akan dilakukan oleh Maras? Apakah mereka dari kerajaan Wentira akan bersedia bersekutu dengan Bloody, mengingat Krepa mati di tangannya? Atau mungkin Maras justru akan membunuh Bloody? Maras dan putra-putri Raja Wentira telah tiba di sarang Ratu Iblis. Mungkin Ratu Iblis telah menyadari kehadiran mereka karena sarang Iblis adalah wilayah yang terhubung dengan jiwa Ratu Iblis. Tapi adanya Maras di sana, kemungkinan buruk setidaknya berkurang. Maras adalah salah satu jenderal besar kerajaan Wentira yang bahkan Raja Wentira sendiri tidak berani menyinggungnya. Berbeda dengan jenderal besar lainnya yang secara langsung ditundukkan oleh Raja Wentira, Maras bersedia menjadi jenderal besar dan menjadi bawahan Raja Wentira karena keinginannya sendiri, karena ada sesuatu yang harus dia jaga yang tidak mungkin ia lakukan sendiri. Bloody secara refleks menghindari Maras. Nalurinya mengatakan bahwa Maras adalah sosok berbahaya. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Ucap Bloody. Aku tahu kaulah yang mencelakai Krepa, tapi balas Maras belum menyelesaikan ucapannya. Hah? Jadi kau yang telah membuat saudara ke-10 hampir mati? Argus emosinya langsung memuncak. Jedum. Tanpa basa-basi, Argus langsung menyerang Bloody. Duel langsung terjadi antara mereka. Bloody juga tidak bisa menahan dirinya karena tiba-tiba mendapatkan serangan. Sebagai seorang kakak, Argus cukup peduli dengan Krepa. Meskipun dulu Argus tidak terlalu memperhatikan Krepa, tapi semenjak perebutan putra mahkota, pandangan Argus terhadap Krepa telah berubah. Saat Krepa bersedia mendukung Argus sebagai putra mahkota, Argus bersumpah mempertaruhkan jalan spiritualnya untuk melindungi Krepa dari ancaman pihak luar maupun dalam kerajaan. Siapa orang gila ini tiba-tiba menyerangku? Sebutkan namamu, ucap Bloody sambil menghindari serangan. Aku Argus, orang yang hampir kau bunuh adalah adikku, jadi aku punya alasan untuk menghancurkanmu, balas Argus dengan sambil melotot tajam ke arah Bloody dan kembali melakukan serangan. Cetar, bluar. Keris seperti api menyambar di tengah pertarungan mereka. Hei, hentikan pertarungan tidak diperlukan ini. Aku tidak tahu permasalahan pribadi kalian, tapi itu di sini bukanlah tempat untuk bertarung. Mengingat kita ini memiliki musuh yang sama, ucap Jaka.
Maras diam saja melihat aksi Jaka, meskipun dia bisa dengan mudah mencegah karena sedang berdiri tak jauh dari posisi Jaka. Putra mahkota, sudah cukup. Kau harus tahu kejadian keseluruhannya sebelum bertindak secara gegabah, kata Maras. Jenderal besar, baiklah, aku telah bertindak gegabah, maaf. Argus langsung menghampiri Maras. Putra mahkota, memang benar, sosok iblis inilah yang membuat kami hampir mati. Tapi semuanya berubah, dia memang pantas disalahkan. Namun, kejadian setelah itu kita rasa tidak perlu diperpanjang lagi. Awalnya di sini, Rio mulai menjelaskan. Maras sendiri sudah tahu semuanya karena ingatan Rio terhubung dengannya, karena Rio memiliki akses untuk memasuki dunia Maras sejak kecil. Mereka yang terhubung dengan dunia Bara, Maras akan tahu semua informasi dari mereka. Rio telah diakui sebagai pemilik kedua dunia Bara. Meskipun Rio mengetahui Maras belum lama, tapi Maras selalu memperhatikannya tanpa sepengetahuannya. Maras sebetulnya ingin menjadikan Rio sebagai murid, tapi karena Rio adalah seorang manusia, akan sangat berbahaya baginya jika menguasai kemampuan Maras. Tapi setelah Rio membawa Krepa ke dunia Bara, Maras cukup tertarik dengan Krepa dan mengangkatnya sebagai murid. Ya, aku bisa memahaminya dan aku bisa menerimanya untuk saat ini. Mungkin jika Krepa benar-benar mati, aku tidak peduli meskipun iblis Bloody adalah satu kunci untuk memusnahkan para iblis sekalipun, tegas Argus. Oh, jadi aku harus berterima kasih begitu, saut Bloody. Kau... sudah. Tidak perlu diperpanjang lagi. Kita semua adalah sekutu sekarang. Cegah Lukas. Ya, aku pun tidak terima dengan apa yang terjadi dengan kakak ke-10. Tapi karena ada yang lebih penting dari itu, aku rasa lebih baik lupakan yang sudah terjadi. Lagi pula kakak ke-10 tidak benar-benar mati, sahut Asla. Ini lebih baik. Selain Bloody, mereka berlima juga bukanlah musuh. Mereka sangat familiar dengan sarang iblis ini. Jadi aku rasa mereka akan sangat berguna, ucap Jaka. Oh, sedang apa mereka berlima? Ngomong-ngomong, senjatamu hebat. Apa kau adalah rekan Rio? Kata Lukas. Jaka langsung memasang pose terbaiknya. Iya, ini adalah pusaka andalanku dan Rio adalah rekan kami. Situasi seperti ini sudah beberapa kali kami alami bersama, balas Jaka sambil membusungkan dadanya. Ya betul. Dan juga bukan karena Mas Jaka, aku pasti sudah musnah. Dia sangat bisa diandalkan, saut Rio. Jaka semakin salah tingkah. Energi spiritual bersinar menunjukkan bahwa bakat alaminya bergejolak karena pujian yang tulus dari Rio. Aku ucapkan terima kasih kau menolong Rio sama saja menolong Krepa. Argus dengan sopan mengatakan, sudahlah, sudah kewajiban kami untuk saling tolong menolong. Bukannya begitu Mas Rio, balas Jaka. Benar Mas Jaka, jika begitu aku akan kembali ke dunia Mara untuk memulihkan kondisi jiwaku, kata Rio kemudian melangkah pergi. Tunggu sebentar, cegah Lunar. Ada apa ke Lunar? Tanya Aslam menengok ke belakang ke arah Lunar yang sedang ia gendong. Kau tidak separah saudara ke-10. Mungkin Lunar bisa menyembuhkanmu dengan mudah. Asla mendekat ke arahnya, pinta Lunar. Ya, salahnya diri sendiri yang mau menggendong Lunar. Asla hanya dijadikan tunggangan olehnya, tapi Asla dengan senang hati menerimanya. Cring! Cahaya hijau menyelimuti Rio. Cahaya tersebut adalah cahaya kehidupan yang dimiliki oleh pohon semesta. Lunar memang bukan petarung. Dia adalah sosok yang memiliki ikatan dengan kehidupan. Alam Wentira memiliki nadi semesta yang disebut pohon semesta. Lunar adalah master dari alam Wentira. Kemampuan khususnya adalah penyembuhan. Selama jiwa tidak hancur, Lunar bisa menyembuhkannya seperti semula. Hanya saja dia tidak bisa melakukannya pada Krepa karena pada dasarnya Krepa benar-benar mati. Dengan kata lain, Krepa memang hidup kembali karena kemampuan khusus yang ia pelajari dari Maras. Wah, luar biasa. Aku benar-benar pulih seperti sebelumnya. Terima kasih Putri Lunar, ucap Rio. Selanjutnya di sana Asla, Lunar menunjuk ke arah kelima iblis yang sedang memulihkan diri. Bring. Ada apa ini? Semua lukaku sembuh, kata Dugo. Siong, lubang di perutmu tertutup, ucap Mei. Wah, perasaan yang luar biasa. Terima kasih Nona kecil. Siong bersemangat. Namaku Lunar. Terima kasih Nona Lunar, ucap mereka bertiga. Jenderal besar, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ucap Siana.
Kita akan boleh menghancurkan sarang ini. Tapi bagaimana melakukannya? Ini seperti dunia luas. Meskipun aku mengerahkan seluruh kekuatan, aku tidak yakin bisa menghancurkannya. Balas Maras! Kami awalnya juga memiliki niat itu. Menghancurkan sarang dari dalam mungkin akan lebih mudah daripada dilakukan dari luar. Tapi setelah tiba di sini, sepertinya sama-sama sulit, saut Jaka. Maaf tuan-tuan, saya dugu. Karena kami berlima terlahir di sarang ini, kami memiliki semua informasi terkait dengan sarang ratu ini. Memang mustahil menghancurkan sarang ini tanpa melakukan serangan asal-asalan. Raja Iblis Mogus sekalipun tidak akan bisa melakukannya. Di dalam sarang ini ada 5 titik pusat yang menopang sarang ratu. 5 titik pusat ini adalah tungku peleburan jiwa. 4 diantaranya adalah tungku kecil dan 1 tungku utama yang menjadi pusat dan juga sebagai tempat kelahiran iblis baru. Jika bisa menghancurkan 5 titik ini, sarang ratu iblis akan runtuh. Jelas Dugo? Kenapa kau baru bilang sekarang? Jika tahu begitu sudah aku hancurkan waktu itu, ucap Jaka. Maaf. Aku pikir kau hanya ingin menyelamatkan manusia itu. Lagi pula kau juga tidak menanyakan pada aku. Balas Lugo. Nanti dulu. Apakah di setiap tungku itu memiliki penjaga yang kuat? Tanya Argus. Tidak ada penjaga di 4 titik tungku kecil. Rata-rata mereka yang ada di sana hanyalah Tuan Iblis yang lemah. Tapi di tungku pusat aku yakin ada beberapa penjaga yang kuat. Dan di sana juga ada Ratu Iblis berada. Namun akan ada kemungkinan jika salah satu tungku dihancurkan, tungku lainnya akan diperketat penjaganya. Tutur Lugo. Jika begitu, untuk lebih memudahkan kita beraksi, kita bagi 4 kelompok dan hancurkan secara bersamaan tungku kecilnya dengan mudah. Dengan begitu lebih menghemat waktu daripada menghancurkan satu persatu yang kemungkinan malah mempersulit kita. Lukas menawarkan rencana. Rencana yang bagus, tapi kita tidak tahu situasi sebenarnya di dalam sarang ini. Kita tidak tahu makhluk seperti apa yang akan ditemui dalam perjalanan. Mengingat sosok yang belum lama menghadang kami, mereka berlima termasuk iblis senior, bahkan tidak mampu melawan. Akan berbahaya jika kita bagi menjadi 4 kelompok, terang Jaka. Sesuai perkiraan, memang kurang bijak jika membagi menjadi 4 kelompok. Ratu Iblis bisa berpindah dengan cepat. Jika salah satu kelompok bertemu dengan Ratu Iblis, situasi akan berbahaya. Lebih baik bergerak bersama untuk menghindari situasi yang menyulitkan, kata Dugu. Oke baik, karena kau yang lebih tahu akan situasi di sini, saranmu sepertinya lebih membantu. Lukas tidak keberatan sarannya ditolak. Bagaimana menurutmu tentang kekuatan Ratu Iblis? Tanya Maras. Ratu Iblis adalah sosok terkuat dari seluruh bangsa iblis. Aku dengar Ratu Iblis adalah iblis ke-40. Kami tidak bisa memastikan sekuat apa Ratu Iblis, karena sang ratu tidak pernah keluar dari sarang. Alasan Ratu Iblis dalam kondisi terluka dan sedang dalam pemulihan, tetapi kebenarannya tidak bisa dipastikan. Mungkin benar, Ratu Iblis dalam proses pemulihan, tapi itu dimulai sejak jutaan tahun lalu. Ada kemungkinan Ratu Iblis sudah sepenuhnya pulih dan sengaja mengurung dirinya untuk menciptakan lebih banyak kelahiran iblis. Jelas Dugu? Ternyata begitu. Meskipun Ratu Iblis terluka sekalipun, karena dia adalah keberadaan terkuat dari bangsa iblis, sudah sepatutnya waspada. Kita bergerak bersama-sama, hancurkan tungku peleburan jiwa satu persatu, ucap Maras. Sudah diputuskan, mereka akan bergerak bersama-sama, Rio, dalam kondisi yang sempurna. Jadi dia tidak ingin melewatkan kesempatan besar untuk bertarung bersama Maras. Selesai. Wow, luar biasa kisah petualangan Tori di kota iblis Xinjiang sudah masuk part keempat di season keempat dan makin seru aja di sini. Bagaimana kerajaan Wentira para petingginya turun tangan. Waduh, bahkan dipimpin langsung oleh Panglima Besar Maras, penguasa dunia mara. Ngeri banget ya kan. Kenapa di sini mereka turun? Karena Krepa yang merupakan pangeran dari kerajaan Wentira sempat mengalami kematian, tapi ternyata bisa diselamatkan oleh Panglima Besar Maras. Wah, makin seru aja di sini nih. Jadi Saranjana sudah mau datang, dari Jawa sudah datang, Merapi, dan bagaimana sekarang dari Wentira juga sudah datang. Wah, makin seru aja, dikeroyokin rame-rame. Keren-keren pagi banget. Besok adalah part pamungkas dari season keempat, adalah part kelima dari season 4 pamungkasnya. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih kepada Sinta Dery atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu share ya linknya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima
terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.